Yayasan Bina Tani Sejahtera pimpinan Nike Meda merupakan salah satu lembaga non-pemerintah yang konsisten melakukan follow-up penguatan kapasitas petani dampingan di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan wilayah Kabupaten Kupang. Usai menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan jaringan petani di wilayah Das Noel Mina, YBTS kembali memfasilitasi kegiatan akses finansial dan temu bayar terkait program penguatan kapasitas terintegrasi bagi peningkatan penghidupan petani. Dalam ajang workshop akses finansial dan temu bayar program penguatan kapasitas terintegrasi bagi peningkatan penghidupan petani, Nike didampingi Agustina Tuti Indrawati selaku advisor AJF 3 Yayasan Karina Unit PFR Yogyakarta mempertemukan petani TTS dan Kupang dengan lembaga jasa keuangan. Dalam kegiatan sehari yang digelar di Hotel Blessing Soe, sejumlah lembaga jasa keuangan diantaranya BNI, BRI, BBD dan PT Pegadaian Cabang Soe memaparkan jasa keuangan yang bisa diakses oleh petani dalam rangka peningkatan modal bagi pengembangan usaha petani. Petani pun merespon dan menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait akses modal kerja yang bisa diperoleh dari lembaga keuangan di masing-masing kabupaten. Sesi pemaparan materi dan tanya jawab berlangsung seru. Nike dan Agustina yang akrab disapa Mbak Ayunina sesekali menyela dengan argumentasi menggelitik sehingga suasana menjadi cair. Mbak Ayunina selaku advisor AJF Yayasan Karina Unit PFR Yogyakarta sebagai lembaga donor yang bermitra dengan YBTS saat break kegiatan itu kepada wartawan menjelaskan, akses finansial dan temu bayar merupakan bentuk komitmen pihaknya bersama YBTS dalam upaya peningkatan kapasitas petani bagi pengembangan usaha secara berkelanjutan. Alumni Pasca Sarjana Magister Perdamaian Resolusi Konflik UGM Yogyakarta yang sudah malang melintang di sejumlah NGO dan NGI sebagai konsultan training pengembangan usaha mikro kecil ini menambahkan, keterbukaan informasi akses finansial ini penting diketahui petani untuk menghindari petani terjebak dalam investasi bodong atau ilegal. Selain itu, kegiatan akses finansial ini bisa menjadi referensi bagi petani untuk menentukan pilihan akses modal bagi pengembangan usaha. Kami mengundang dari lembaga-lembaga keuangan yang memang di dalamnya mereka tidak hanya menawarkan tapi memang memiliki produk-produk akses pinjaman bagi pelaku-pelaku usaha mikro kecil. Dalam hal ini adalah petani-petani seperti dari BRI, kemudian juga dari BNI, dan terakhir juga ada dari Pegadaian yang selama ini mungkin tidak banyak dilihat atau diinformasikan ke petani-petani, apalagi dari sisi Pegadaian juga, dan produk-produk mereka cukup direspon oleh kelompok-kelompok petani baik itu secara individu maupun anggota-anggotanya secara kelompok untuk dapat bagaimana mereka berani mengakses pinjaman dalam pengembangan modal usaha mereka. Karena dengan seperti ini mempertemukan kelembagaan keuangan di tingkat petani itu menjadi salah satu informasi penting bagi petani bagaimana ternyata peluang-peluang pengembangan usaha ini dengan pengembangan modalnya itu bisa menguntungkan bagi petani karena produk yang ditawarkan oleh beberapa kelembagaan keuangan ini cukup ringan bagi petani dengan mekanisme yang berbeda, tetapi hasil akhirnya adalah bagaimana petani ini mampu mengembangkan usahanya dan mampu mengakses pinjaman dengan lembaga-lembaga secara formal, dalam hal ini perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Kami juga mendampingi petani untuk bagaimana mereka memiliki keterampilan membuat perencanaan usaha. Dalam hal ini adalah proposal. Proposal ini adalah proposal untuk bagaimana mereka kemudian menjadi dipercaya oleh kelembagaan keuangan. Kemudian juga dari sisi kelompok sendiri itu mulai memahami bahwa dari sisi analisa usaha tidak semata-mata mereka menghitung rencana anggaran belanjanya, tetapi bagaimana pilihan-pilihan kelembagaan keuangan ini juga menjadi salah satu analisa usahanya mereka untuk bagaimana memilih kelembagaan yang menguntungkan bagi usaha mereka. Itu menjadi poin pentingnya bagi petani. Sementara Kepala Yayasan Bina Tani Sejahtera Nike Meda secara terpisah kepada wartawan menegaskan, keterbukaan informasi permodalan dari lembaga jasa keuangan menjadi sangat penting bagi petani dan kelompok tani potensial dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan bagi pengembangan usaha pertanian. Mengapa penting, kata Nike? Karena akses modal yang tepat dan perencanaan serta pengelolaan keuangan yang benar akan menentukan nasib usaha petani secara berkelanjutan. Nike berharap dengan keterbukaan informasi jasa keuangan yang ada bisa menjadi referensi atau literasi bagi petani-petani potensial dengan memanfaatkan produk-produk jasa keuangan
yang tersedia bagi pengembangan usaha pertaniannya. Kegiatan hari ini sebenarnya didasari dari beberapa capaian proyek yang sudah kita lakukan dalam ACF 3 ini sejak April 2018 hingga akan berakhir di Oktober 2020. Salah satu strategi untuk bagaimana petani itu memang secara mandiri yang kita namakannya peningkatan penghidupan itu, mereka tidak hanya bisa mengelola potensi yang ada, tapi dia bisa mengakses berbagai permodalan dari lingkungan luar, dalam hal ini kelembagaan yang menyediakan penyediaan modal. Nah, kegiatan hari ini sebenarnya diperuntukkan untuk memberikan informasi seluas-luasnya secara benar dari lembaga-lembaga perbankan yang memang menyediakan akses permodalan bagi para petani, khususnya petani binaan di YBTS untuk proyek ACF 3 dalam kegiatan livelihood yang terintegrasi. Kehadiran mereka hari ini juga kita batasi dengan menghadirkan petani-petani potensial dan kelompok-kelompok tani potensial, karena kita sadar di tahap terakhir dalam proyek ini mereka ini bisa sebagai seorang motivator di dalam kelompok untuk memperkenalkan akses modal yang ada di tingkat kelompok, sehingga mereka bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan pertanian yang sudah mereka lakukan selama ini, yang mana menunjukkan prospek yang memang signifikan untuk pembiayaan hidup mereka, bukan hanya dalam soal mata pencarian, tapi banyak pencapaian-pencapaian yang sebenarnya sudah mereka capai, misalnya dalam peningkatan layak hidup mereka dalam segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Nah, ini perlu didasari dengan informasi yang benar terhadap akses permodalan. Nah, kita sudah melakukan banyak penguatan kapasitas di tingkat petani, mulai dari pemahaman dasar bagaimana mereka paham tentang teknik budidaya dan mereka praktek, sampai pada mereka merasa safe di bidang peningkatan tabungan, punya kekuatan di situ. Dan kita juga kemarin sudah punya jaringan pemasaran yang dimana bergabung orang-orang atau kelompok tani yang memang potensial, dan ini menjadi inisiasi kelembagaan ke depan yang bisa mengakomodir semua petani potensial untuk menjawab kebutuhan pasar, dan salah satunya adalah harus dilengkapi dengan akses permodalan. Bagaimana petani atau kelompok tani potensial ataupun jaringan ini paham dan mampu memilih lembaga-lembaga permodalan yang memang sesuai untuk pengelolaan pertanian mereka ke depan. Kita berharap informasi hari ini akan mereka gunakan dengan benar, dan sebelum memutuskan mereka sudah tahu untung ruginya seperti apa, menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas mereka dan potensi yang mereka miliki di kelompok atau petani individu. Polselere Kabari Morai mewartakan.